Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-sholihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala anta rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil ban Allah. Salatullah salamullah ala anta salatullah salamullah ala yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Para jamaah, khususnya semua mas-mas, mbak-mbak santri dan para jemaah yang di rumah yang lewat channelnya TV Al Jihad, kulo beserta keluarga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita ditakdirkan semoga berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Para pengurus
pengurus sama para semua mas-mas mbak-mbak santri, kula ngimami subuh hanya hari Sabtu. Jadi selain hari Sabtu, sudah hampir 1 bulan mungkin ngimami subuh di rumah bersama istri, anak-anak, dan anak-anak yang di rumah. Setelah jamaah subuh di rumah, kula sama keluarga ngaji. Jadi saya mohon izin kepada pengurus, saya ngimami subuh di pondok hanya hari Sabtu. Jadi selain hari Sabtu, ya mulai saya berkeluarga. Sampai sekarang tak berapa tahun belum pernah jamaah subuh dengan keluarga. Kemarin waktu Ramadan saya mulai, ya karena ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi saya menjaga keluarga saya karena itu perintah Al-Quran. Adapun di pondok saya ya selain subuh berusaha kalau pas di rumah ya sholat jamaahnya di pondok. Hanya subuh saja. Saya mohon izin kepada pengurus untuk difahami. Saya sudah lama meninggalkan, enggak bareng-bareng sholat jamaah dan ngaji bareng dengan keluarga. Itu yang pertama ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu pengurus sama mas-mas, mbak-mbak santri. Hari ini kita ngaji surat Yunus, meneruskan surat Yunus. Surat yang ke-10 ayat 17. Surat Yunus ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Shadaqallahul azim. Ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir turunnya karena peristiwa Musailamah al-Kadzab. Musailamah itu nama aslinya Musailamah bin Habib dari suku Hanifah. Musailamah ini orang yang pertama ngaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi setelah Rasulullah menjadi Rasul, tersiar kabar ada nabi palsu. Makanya disebut Al-Kadzab. Nama aslinya Musailamah bin Habib. Bahkan Musailamah ini juga untuk menyaingi Nabi belajar ilmu sihir. Tapi dia mengatakan itu ilmu wahyu.
Padahal ilmu sihir. Dan Musailamah ini bertahan sampai Rasulullah meninggal, selalu ngerusui Rasulullah. Selalu ngerusui Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, tambah nemen Musailamah ini ngerusui Sayyidina Abu Bakar. Karena setelah Rasulullah meninggal, kepemimpinan kan dipegang Sayyidina Abu Bakar. Tambah nemen. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab ini dibunuh oleh Khalid bin Walid. Matinya ya mati kafir. Pendusta. Musailamah pembohong. Karena Musailamah ini sering menyebarkan fitnah, kebohongan besar, terutama kebohongan yang diberikan Musailamah tentang Rasulullah. Jadi selalu ditanamkan ke tengah masyarakat, Rasulullah itu orang biasa. Ya memang betul. Muhammad itu bukan turunan orang ningrat. Muhammad itu jahat dan seterusnya. Namanya pembohong, na'udzubillah. Pertanyaannya, mengapa Musailamah senekat itu sampai berani menfitnah Rasulullah, berbohong tentang Al-Quran, tentang Rasulullah? Karena sudah dirasuki perasaan rumongso. Jadi orang itu kalau sudah kena perasaan rumongso, itu pasti akibatnya jelek. Musailamah ini rumongso dadi nabi. Enggak sembarangan, rumongso dadi nabi. Jadi sengaja nyaingi Rasulullah. Kalau sekarang kan paling-paling rumongso dadi kiai. Terus nyaingi kiai, menfitnah kiai. Rumongso dadi wong sugih. Akhirnya menfitnah sama-sama orang sugih, kan begitu. Rumongso itu bahaya. Rumongso dadi wong pinter. Akhirnya ngeremehno orang lain, dianggap di bawahnya dia kepinterannya. Jadi memang perasaan rumongso ini medeni. Rumongso ayu, terus ngelokno sing kapate ayu. Rumongso ganteng, akhirnya rumongso payu dewi, liyane kapate payu. Terus penyakit itu karena rumongso. Dan rata-rata orang yang rumongso itu korban sebenarnya. Korban dari mengikuti hawa nafsu. Ingin mendongkrak statusnya. Rata-rata begitu. Ada pejabat, rumongso tadi pejabat. Dia berpikir bagaimana rasanya supaya dapat jabatan lebih tinggi. Walau harus kadang-kadang harus jurusnya jurus menfitnah. Menfitnah, mendolimi, macam-macam.
hari Kamis kemarin ada pemandangan yang luar biasa. Saya kulo ngaji di dinas apa ya, bukan dinas, Perum Perhutani Jawa Timur. Ada pimpinannya Pak Wahyu itu dari Jakarta, pimpinan pusat Perhutani se-Indonesia, datang halal bihalal di Jawa Timur di Jalan Genteng Kali. Saya melihat beliau, subhanallah, padahal namanya Wahyu, enggak nama Arab, bukan Solikin, bukan ya Badrodin, namanya Wahyu. Setiap ada, apakah itu kori, apakah itu panitia, apakah kepala Jawa Timur, mau sambutkan kan biasa di depannya pejabat itu mesti ngangguk. Masya Allah. Jadi setiap kori, yang kori ini lah. Siapa ini? Ustadz yang di sini nih dulu. Ustadz Rozi sing ditokne Abah Ikhwan katanya. Katanya tapi ternyata Abah Ikhwan gak pernah ngomong ngetokno. Itu yang baca Quran. Begitu mantu Ustadz, oh bukan Ustadz ya, pimpinan ini berdiri. Terus yang begini. Saya pertama itu subhanallah, ini pimpinan se-Indonesia menghargai orang. Nanti ketua panitia datang ngangguk lagi. Dia berdiri juga membalas anggukan. Sampai ya terakhir beliau sambutan terus saya. Terus terang aja, enggak semua orang pimpinan se-Indonesia punya ketawaduan seperti itu. Rata-rata rumongso itu, yang nutupi tawadu itu kan rumongso. Rumongso pinter, rumongso hebat, rumongso. Akhirnya hidupnya ingin dihormati orang tapi tidak bisa menghormati orang. Karena tertutup oleh perasaan rumongso. Nah, Musailamah al-Kadzab itu juga begitu. Rumongso jadi nabi. Gak terima yang disebut nabi itu Muhammad Rasulullah. Memang dia sakit hati sama Rasulullah. Makanya ayatnya bunyinya faman adzlamu, maka siapa yang lebih zalim, berarti orang paling zalim di dunia ini, mimman, daripada orang iftaro, yang suka mengada-adakan alias berdusta. Jadi orang bohong itu perbuatan yang paling zalim menurut Allah. Nah, orang yang paling zalim itu alallahi kadziba. Dia suka bohong tentang Allah. Artinya dia sengaja menfitnah ke sana kemari tentang ajaran Islam yang dibawa Rasulullah. Sengaja memang. Jadi sumbernya itu ya rumongso itu tadi. Enggak terima bahasa dia disaingi. Bahasanya dia padahal Rasulullah enggak pernah menyaingi itu. Rasul jadi nabi juga bukan karepe dhewe. Itu kan kehendaknya Allah tuh. Rasulullah jadi nabi. Ini semua bisa terjadi kepada siapapun. Ada pilihan presiden. Pasti ada yang jadi, ada yang tidak jadi.
sing gak jadi itu kalau gak legowo isinya pasti menfitnah. Tapi subhanallah, Bapak Prabowo itu luar biasa. Padahal sedang sama-sama Pak Jokowi untuk bisa jadi presiden. Begitu dia kalah dijadikan menteri mau. Oh itu ya gak kabeh wong itu. Itu kalau rumongso wadah padahal ganti duwe ewi Jokowi ngono. Aku yang soge menteri gajine piro. Tapi Prabowo enggak. Yang pernah saya dengar loh. Saya ada di bagian apapun yang penting untuk menjaga Indonesia dan bangsa Indonesia. Masya Allah. Itu luar biasa. Sama kepala desa pilihan. Mesti ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Lah roto-roto sing gak dadi, tapi rumongso. Lah apa wong-wong goblok kok iso milih kono. Mengapa dia mengatakan itu? Rumongso. Mbak ya milih aku, jelas soge. Gak mungkin korupsi wong aku wis soge. Gak mungkin korupsi soalnya gurung dilantik dadi kepala desa. Karena dilantik ya siji ceritane. Mengapa dia mengatakan itu rumongso? Jadi orang rumongso itu kalau dari segi wirid la haula wala quwata illa billahil aliyah. Enggak masuk Izan. Dia walaupun maca la haula ping 1000 sedina gak mlebu ati. Wong rumangsa urip iku dia yang ngatur. Bukan merasa diatur oleh Allah. Tapi rumangsa mengatur. Orang yang punya rumangsa itu mesti sok mengatur. Bukan, makanya diatur mesti angel. Wong rumangsa ngatur. Sampeyan aja yang jadi santri, rumangsa luwih pinter dari pengurusnya santri, diatur pasti sulit. Kon niku ngerti apa ngongkon aku. Karena dia rumangsa jadi santri sing luwih pinter timbangane pengurus. Itu mesti itu di mana-mana itu. Sama dengan kampus atau sekolahan. Ono guru rumangsa luwih pinter dari kepala sekolahnya. Pasti itu. Ngrasani kepala sekolah, yang ngelek-ngelek kepala sekolah di luar sekolahan. Ketika diomongi kepala sekolah, pasti manggil. Pasti sudah. Bantah. Walaupun gak langsung. Karena apa? Rumangsa. Gak percaya mbek wiritan la haula wala quwata. Iku lambene tok la haula. Kalau orang yang memahami la haula wala quwata, Masya Allah, dia akan selalu mengatakan saya diparingi sehat, ini peparingi Allah. Saya diparingi ilmu, ini peparingi Allah. Saya diparingi sehat, ini peparingi Allah. Semuanya itu dalam kehidupan apapun. Dan pasti menjadi pembohong. Ayatnya memang sudah begini. Enggak ada yang paling zalim di dunia ini kecuali orang yang bohong. Pertama kepada Rasulullah. Au kadzdzaba bi ayatihi. Atau dia bohong dengan ayat-ayatnya Allah.
seneng baca Quran, tapi dia enggak pernah menikmati di dalam hati. Hanya dalam akal dan lisannya saja. Makanya saya sering nyetel ceramahnya Gus Mustafa Bisri. Mungkin sampean pernah dengar, sampean cari. Yai Mustafa Bisri itu pernah mengatakan, saya lama-lama itu malu. Ya malu dengan diri saya sendiri, malu terhadap saudara-saudara saya seiman, seagama. Sebab setiap saya membaca Quran itu seperti ditabuk sama Quran. Itu saya mancep itu. Ketika orang membaca ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar kaumun min kaumin. Wahai orang yang beriman, jangan kalian saling menghina antara kaum satu dengan kaum yang satu. Asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi yang dihina lebih baik dari yang menghina. Saya malu, ayatnya saya baca, tapi kok yang sering menghina ya saya sendiri. Sesama kiai saling menghina, saling mencela, malu saya. Saya itu sampai ya Allah. Memang itu betul-betul terjadi. Apalagi sampai yang lain-lain lah. Orang munafik itu kan diantara tandanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Saya itu malu. Ayat ini kok koyok ngeneki aku. Padahal saya ini sering sholat itu males. Saya berarti kan munafik. Saya malu, katanya Kiai Haji Mustafa Bisri, ya Allah. Memang termasuk pendusta Al-Quran itu ya yang begitu itu. Jadi pinter Al-Quran. Tapi ya isine Quran itu terak kabeh wis. Wong banjane gak dinikmati, cuma tinggi bangga-banggaan saja. Masya Allah. Ya seperti kelompok Khawarij itu kan orang yang pinter-pinter sebenarnya, tapi berani menyalahkan Rasulullah. Dan Rasulullah akhirnya bersabda, besok akhir zaman banyak orang seperti ini. Pinter sholat, pinter tahajud, pinter baca Quran, hafal Al-Quran. Tapi penggawean itu nyalahno wong. Dan itu sudah terjadi. Makanya Buya Ar-Razi itu kan pernah menyampaikan, tapi banyak yang gak terima. Hati-hati dengan rumah-rumah tahfidz, katanya Buya Ar-Razi. Bisa jadi itu sebenarnya akan membahayakan orang Islam. Dia hanya menghafal Al-Quran, tapi dia tidak memasukkan Al-Quran di dalam qalbunya. Yang terjadi apa? Saling fitnah, menfitnah. Itu ya orang-orang yang pinter Al-Quran, istilahnya rumah-rumah tahfidz, kata Buya Ar-Razi. Makanya syukur-syukurlah kita keluarga Al-Jihad ini mencintai Al-Quran. Kalau enggak bisa mengamalkan semuanya, dan rasanya enggak mungkin, hanya Rasulullah yang bisa. Ya paling tidak yang ada hubungannya dengan masyarakat itu ayat-ayatnya betul-betul didalami dan dilakoni, minimal begitulah. Karena apa? Pembohong itu innahu la yuflihul mujrimun.
Enggak akan pernah beruntung hidupnya. La yuflihu. Jadi orang pembohong sepandai apapun enggak akan pernah beruntung. Masuk pinter sundul langit jari ini wong-wong. Enggak akan pernah beruntung. Sebab gegeden rumangsa. Masya Allah. Ya semua orang yang rumangsa itu pasti nguber nafsu. Biar disebut kiai, biar disebut wong pinter, biar disebut ahli sholawat. Nah sampean yang diberi Allah suara indah untuk baca sholawat, dijaga dengan hati. Sebab ya saya ini enggak iso temenan sih, cuma ya ngrungokne penceramah yang saya senengi aja. Saya mendengarkan ceramahnya Buya Ar-Razi. Ketika Buya Ar-Razi menerangkan kitab Al-Hikam. Menurut yang dibaca dari kitab Al-Hikam itu, dosa itu ada dua. Yang pertama dosa karena maksiat. Yang kedua dosa karena taat. Loh, ini kalau enggak orang hati gak iso ngomong ini. Pertama, wong maksiat, kalau maksiat dosa kan wis wajar. Ini enggak, ini taat tapi berdosa. Saya pertama itu ngrungokne itu kaget saya. Ya Allah. Kalau maksiat berdosa itu ngerti saya. Wong maksiat. Tapi taat atau berdosa. Ternyata diterangkan di kitab itu ada orang ceramah mau balik kayak saya. Tapi hatinya itu ceramahnya sengaja dienak-enakkan. Diketok-ketok no pintere ben diarani wong pinter. Dan akhirnya biar panitianya seneng. Nanti kalau panitianya seneng sangune ditambahi. Ini kan taat tapi sedang berdosa. Baru saya paham, Masya Allah, ya. Betul. Karena seperti saya ini zaman belajar ceramah awal-awal, ya memang begitu. Bagaimana ceramah itu supaya intonasinya itu enak. Wis pokoke gak mikir Allah bisa. Mikir iki supaya ngaji iki disenengi wong. Ben rumangsa enak, ben kok diceluk maneh. Wis masyaallah. Penyakit panjenengan itu. Ya itu dulu masih awal-awal. Ya lama-lama kan yang ngaji sama Romo Yai Husain sama yang lain-lain. Ngaji hati ya kroso lah. Iya. Sampeyan aja yang ngimami. Ngimami jadi imam sholat itu. Hati-hati itu yang suaranya enak, yang lagunya enak. Makanya benar ulama-ulama sepuh itu kalau mau sholat Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Supaya hati ini enggak dibisik-bisiki setan. Masih ditambah asyhadu alla ilaha illallah. Sampeyan pernah dengerin? Ada orang mau ngimami mau sholat,
baca Anas, baca Sadat, ya itu mesti kelompok NU sih mesti. Usul ini dijelas no. Usoli fardul. Itu memang noto hati. Ternyata memang Masya Allah. Kalau kita enggak hati-hati, terutama yang jadi imam, suara ini dienak-enak, no, lagu ini dienak-enak, no, ben yang jero hati ki ngomong dewi, delok aku, suaraku enak, delok aku, suratku sing tak waca dawa-dawa, aku hafal Quran soalnya. Masya Allah, dosa di saat sedang taat. Masya Allah. Saya ketika nyetel ngajinya Buya Rozi itu meneng suwi tak geraya ya wakku dewi. Masya Allah. Benar. Makanya bukan salah baca Quran dilakukan, memang itu perintahnya toh. Warattilil Qur'ana tartila. Memang itu perintah, cuma harus dibarengi hati sing ikhlas. Sing hati-hatilah, Masya Allah. Termasuk yang ahli tahajud. Sampean koncone turu kabeh demen tangi wudu. Wah, itu setan gatel setengah mati. Akhirnya itu sampean tahajud yang jero ati muni sak pondok ndekok kabeh. Gedhekno iler tok. Ngene kok sebutane santri. Santri jam apa? Santri kaya aku to. Allahu Akbar. Boleh. Itu dirusak ambek setan. Masya Allah. Memang ya gak mudah. Jadi pembohong itu ada yang nyelip di dalam hati. Dan itu la yuflihu. Gak akan pernah beruntung. Gak akan pernah. Nah, saya mau meneruskan ceritanya Musailamah ini tadi. Ketika Musailamah Al-Kadzab itu nemen benci nih sama Rasulullah. Apakah Rasulullah itu bahasanya apa ya? Mengkanter omongan Musailamah? Ternyata tidak. Jadi Musailamah wes menfitnah Rasulullah, pembohong, penyihir, macam-macam ya di luar. Rasulullah diem aja. Dan orang-orang tahu kebaikan Rasulullah itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan di Masjid Quba. Itu yang menyampaikan sahabatnya Rasulullah namanya Abdullah ibnu Salam. Jadi kejelekan omongannya Musailamah Al-Kadzab, kalau bahasa sekarang gak direket lah. Sakarepmu, bahasanya gitulah. Sakarepmu ngomong-ngomong, wong pancene wong ngono iki kan gak iso diomongi. Namanya apa? Salah paham. Orang salah paham itu bener-bener tetap salah. Wong pahami wis salah. Makanya apa yang dilakukan Rasulullah ketika berita tentang Rasulullah ini, kalau bahasa sekarang viral. Rasulullah tidak ngereken omongan Musailamah Al-Kadzab. Tapi ketika Rasulullah ada di Kuba, yang pertama kali diceramahkan Rasulullah di Kuba itu sebelum masuk Masjid Nabawi itu, Rasulullah itu pesannya begini.
wahai semua orang mukmin, orang muslim, orang yang percaya saya seorang nabi. Kalau ini jelas sebenarnya kalau disebut apa ya, bukan mengkanter ya. Kan ada yang satu ngaku nabi juga gitu loh. Siapa tadi? Musailamah kan ngaku jadi nabi. Lah Rasulullah otomatis karena memang nabi yang hak. Kalian yang merasa saya itu nabimu, nabinya Allah, pesan saya pertama, sebarkanlah salam. Sebarkanlah kasih sayang. Jadi yang ditanamkan Rasulullah itu bukan permusuhan, tapi penuh kasih sayang. Orang mulai kaget, loh Rasulullah enggak terpancing embek omongan Musailamah. Ya itu memang tingkat Rasulullah ya. Kalau kita ya tetap menungso biasa, kadang-kadang terpancing. Tapi Rasulullah Masya Allah. Yang kedua, Rasulullah pesannya di Masjid Quba itu, wahai sahabatku orang-orang Islam, berilah makan orang-orang miskin. Karena memang Musailamah ini pinter, sugih tapi medit. Orang semakin lebih takjub. Wah bener Rasulullah, ini Nabi betul ini. Loman, dermawan, penuh kasih sayang. Dengan sendirinya omongannya Musailamah itu tertepis sendiri. Karena memang Rasulullah mengajurkan berilah makan orang-orang miskin. Yang ketiga, hubungkanlah silaturahmi. Wah wis entek Musailamah. Padahal Musailamah selalu menanamkan kebencian kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah justru menasihati sahabatnya supaya nyambung silaturahmi. Ya Allah. Kalau kelas kita kayaknya ya Ciroto atuh. Tapi ya kan belajar namanya wong ngaji. Ya iso-isone sak teko-tekone. Yang keempat yang disampaikan Rasulullah waktu di Kuba, pertama sampai di Kuba itu, sholatlah malam. Maksudnya sholat apa? Tahajud. Di waktu orang sedang lelap tidur. Sholatlah malam di waktu orang sedang tidur. Ini memang ya sebenarnya jawab kelakuane Musailamah. Musailamah itu penggaweane melekan, ngalor gitu. Tapi kalau meleane santri cek apik lah. Njogo mobil embek njogo beda motor. Embek njogo santri putri. Kalau Musailamah ini jalan sana semalaman. Itu hanya golek uang dijak ngerasani Rasulullah. Makanya Rasulullah sholatlah malam di saat orang sedang tidur. Yang lain tidur kok dia ngelayap ronong. Hanya untuk golek bolo. Pesannya Rasulullah, kalau kalian bisa ngelakoni 4 itu, niscaya kalian akan sejahtera dunia dan sejahtera akhirat.
Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan, bisa mengamalkan, apalagi kan kita ini sebutannya cendekiawan muslim. Cendekiawan muslim, intelektual. Intelek. Ini ilang karek telek. Ya aja ta. Ya telek sing ilang ini iki. Intelektual. Mudah-mudahan kita selalu pandai menjaga hati. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diparingi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosanya kedua orang tua kami. Ampunilah dosanya semua para guru kami, para kiai kami yang memberi ilmu kepada kami dan yang mendoakan kepada kami. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang selalu baik ucapannya, selalu baik hatinya, selalu baik pikirannya, dan selalu mendapat pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini mas tulisannya apa ini? Surat tanda serah terima jabatan